Doa dan renungan hari ini, cara Tuhan menjawab doa dan permohonan kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, kali ini kita akan berdoa dan merenungkan bersama cara Tuhan menjawab doa dan permohonan kita. Setiap kita tentu mengharapkan agar Tuhan langsung menjawab doa dan permohonan kita. Pada kenyataannya, kita menemukan bahwa ada doa dan permohonan kita yang langsung dijawab oleh Tuhan. Namun, ada juga doa dan permohonan yang tidak langsung dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan, mungkin juga ada doa dan permohonan kita yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kita berdoa mohon rahmat agar Tuhan berkenan membantu kita agar memahami cara Tuhan mengabulkan doa dan permohonan kita. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang setia dan selalu bekerja dalam hidup kami, meskipun seringkali kami tidak memahami cara dan rencana-Mu. Bimbinglah kami untuk memahami cara Bapa menjawab doa dan permohonan kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang buta itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas.
Saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan mempunyai banyak cara untuk mengabulkan doa dan permohonan kita. Ada cara di mana Tuhan langsung mengabulkan doa dan permohonan kita. Ada cara Tuhan menunda doa dan permohonan kita. Ada juga cara Tuhan seolah-olah tidak mengabulkan doa kita, tetapi menggantikannya dengan yang lebih baik. Kali ini kita mencoba merenungkan bersama bagaimana cara Tuhan mengabulkan doa dan permohonan orang sakit dalam bacaan tadi. Pada saat orang banyak meminta Tuhan untuk menjamah orang yang buta tadi, Ia tidak langsung menyembuhkannya. Tuhan menyembuhkannya melalui beberapa tahap atau langkah yang ditempuh. Mari kita melihat bersama dan berusaha menerapkannya dalam kehidupan kita. Langkah pertama, Yesus membawa orang buta keluar dari desa sebelum menyembuhkannya. Yesus membawa orang buta tadi keluar dari kampung agar ia mempunyai hubungan yang lebih pribadi dengannya. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan seringkali membawa kita keluar dari zona nyaman sebelum melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Ada banyak pengalaman yang berkaitan dengan hal ini. Ada orang yang berbagi pengalaman bahwa ketika ia sudah nyaman bekerja di suatu perusahaan, tiba-tiba karena satu dan lain hal, ia mengalami pemutusan hubungan kerja. Pada masa-masa awal tidak bekerja, ia sangat kecewa dan stres. Ia tidak pernah berhenti memohon kepada Tuhan untuk memberikan pekerjaan yang baru atau usaha lain. Meskipun dalam rentang waktu yang lama, akhirnya ia bisa bekerja dan memiliki usaha yang jauh lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Saudara dan saudariku, melalui sharing pengalaman ini, kita bisa memetik pelajaran bahwa kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami perubahan atau tantangan agar kita bertumbuh dan siap menerima rencananya yang lebih baik. Langkah kedua, Yesus meludahi matanya dan menumpangkan tangannya ke atas orang buta tadi. Kemudian Yesus bertanya kepada orang buta tadi, apakah ia sudah dapat melihat? Ia mengatakan bahwa ia mulai melihat, tetapi masih kabur. Orang buta ini tidak langsung sembuh total. Awalnya ia hanya bisa melihat samar-samar. Hal ini mau menunjukkan bahwa Tuhan seringkali menjawab doa kita secara bertahap, bukan sekaligus. Sebagai contoh, seorang mahasiswa atau mahasiswi yang berdoa agar bisa lulus dengan nilai terbaik, tidak akan langsung mendapat hasilnya tanpa usaha. Ia harus melalui proses belajar, ujian, dan mungkin kegagalan kecil sebelum mencapai keberhasilan. Saudara dan saudariku yang terkasih, pelajaran yang bisa kita peroleh adalah ketika Tuhan belum memberikan jawaban yang kita harapkan, bukan berarti Dia tidak bekerja. Dia ingin kita bersabar dan terus berusaha berdoa. Jangan menyerah
dan berhenti berdoa sampai waktunya tiba. Langkah ketiga, Yesus kembali menumpangkan tangannya kepada orang buta tadi dan barulah penglihatannya menjadi sempurna. Kisah ini mengajarkan bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita secara bertahap dengan tujuan membentuk kita menjadi lebih kuat dan siap menerima berkat-Nya. Ketika orang buta mulai melihat samar, Yesus tidak berhenti di situ. Dia kembali menumpangkan tangannya hingga penglihatan orang buta tadi menjadi sempurna. Ini mengajarkan bahwa Tuhan ingin kita tetap percaya dan tidak menyerah ketika hasilnya belum sempurna. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita bisa juga mengambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, bila kita memulai usaha atau bisnis tertentu, kita perlu berjuang. Mungkin usaha kita tidak langsung ramai, sebaliknya mungkin juga pada awalnya mengalami kegagalan atau hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Namun jika kita berusaha terus-menerus, belajar dari kesalahan, berusaha bangkit dari kegagalan, dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita pasti akan berhasil. Janganlah menyerah ketika kita belum melihat hasil yang kita harapkan. Mari kita belajar juga dari Tuhan melalui kisah tadi, bahwa Tuhan Yesus juga tidak setengah-setengah dalam bekerja. Ia tidak menyerah ketika orang buta belum bisa melihat dengan sempurna. Saudara dan saudariku, itulah langkah-langkah di mana Tuhan menjawab doa dan permohonan kita. Jika kita tetap beriman dan setia, Dia akan menyelesaikan karyanya dalam hidup kita. Tuhan tidak segera menjawab doa atau permohonan kita karena Tuhan sedang menyempurnakan hidup kita melalui prosesnya. Jangan menyerah ketika hasilnya belum tampak, karena Tuhan selalu menyelesaikan apa yang telah Dia mulai. Tetap percaya, tetap setia, dan terus melangkah bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami selama ini. Tanamkanlah dalam diri kami untuk senantiasa bersyukur atas semua berkat yang telah kami terima. Dengan demikian, kami pun boleh menerima berkat-berkat lain dari-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami berdoa memohon kepadamu, supaya Bapa membantu kami untuk mempunyai sikap sabar, tidak menyerah dan putus asa, menunggu Engkau mengabulkan doa dan permohonan kami. Curahkanlah kepada kami hati yang tenang dan kesabaran. Yakinkanlah kami dengan iman yang mendalam bahwa Bapa juga sedang bekerja untuk yang terbaik bagi kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami.
Kami berterima kasih Bapa atas pengalaman putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kepada kami mengikuti langkah-langkah Engkau mengabulkan doa dan permohonan kami. Semoga kami pun menerapkan hal ini dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami juga dapat memperoleh rahmat yang sempurna dari-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Kami berterima kasih karena kami belajar bahwa Engkau tidak bekerja secara instan, tetapi melalui proses yang bertahap dalam hidup kami. Kami percaya bahwa setiap langkah yang Engkau izinkan dalam hidup kami adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Bimbinglah kami agar tetap setia, tetap berharap, dan tetap percaya kepada-Mu di tengah segala tantangan hidup. Kami sampaikan ini dengan pengantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat agar memahami cara Bapa mengabulkan doa dan permohonan kami. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.